Halo guys, selamat berjumpa kembali di Akur Channel. Kali ini Mimin akan membagikan kembali alur cerita Donghua, yang berjudul, Perfect World, episode ke-111. Namun tak bosan-bosannya Mimin ingin mengucapkan maaf yang sebesar-besarnya, dikarenakan untuk video dan alur cerita tidak sama, jadi untuk videonya hanya sebagai bumbu pemanis saja ya guys. Baiklah, tidak usah basa-basi terlalu lama, selanjutnya kita langsung saja ke ceritanya. Pada episode sebelumnya, diceritakan si Hao yang hampir mati, dan dia kemudian menemui adiknya, kemudian setelah itu, ayah dan ibunya pun, bertemu dengannya. Segera orang tua si Hao memanggil semua master pengobatan, untuk mengobati luka anak mereka, namun belum ada yang berhasil. Dan yang terakhir menginformasikan, untuk menyelamatkan si Hao, kemungkinan si Hao bisa sembuh dengan tulang tertinggi milik saudaranya, dan betapa kaget ibu si Hao saat itu, ketika mendengar ucapan tersebut, sehingga menjatuhkan obat cair yang dia bawa ke lantai. Sup obat tercecer di seluruh tanah. Pecahan-pecahan mangkuk ada di mana-mana. Itu berantakan. Wajah Qin Yining kehilangan warna. Metode penyelamatan hidup ini membuat hatinya bergetar. Mereka harus menggunakan tulang putra kedua mereka, untuk menyelamatkan putra tertua mereka, bagaimana mungkin? Si Ziling juga terpana. Dia perlahan menenangkan hatinya dan kemudian bertanya, "Dokter yang hebat, adakah metode lain selain ini?" Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Meskipun ia berspesialisasi dalam seni penyembuhan, memahami simbol yang mendalam dan metode rahasia, ia masih tidak bisa menyembuhkan luka si Hao. Lalu ini, bukankah itu akan membawa masalah besar bagi anak lainnya? Tanya Qin Yining dengan suara gemetar. Zhang Zong tidak mengatakan apa-apa. Mungkin hanya ada satu cara, untuk menyembuhkan si Hao, dan itu adalah dengan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuhnya. Dokter yang hebat, apakah benar-benar tidak ada cara lain? Tanya si Ziling mengerutkan kening. Dia secara alami mengerti apa yang dimaksud pihak lain. Apa yang disebut dukungan dari tulang abadi, jelas merupakan transplantasi. Risiko yang diakibatkan, dalam melakukan ini terlalu besar. Bagi putra kedua mereka, itu sangat berbahaya. Jika kecelakaan terjadi, bahkan mungkin ada bahaya fatal. Keterampilan yang lama ini sudah buruk. Itu hanya pikiran acak, kata Zhang Zong. Hal-hal ini sulit baginya untuk dibicarakan, karena efeknya terlalu mengerikan. Itu mempengaruhi masa depan dua pemuda tersebut. Bagaimana mungkin? Mengapa hidup begitu kejam? Teriak Qin Yining menangis, merasa sangat emosional, saat dia memeluk putra tertua di tempat tidur. Keadaan si Hao sangat mengerikan. Dari waktu ke waktu, ia akan berpikiran jernih, dan di waktu lain, ia akan pingsan. Ada banyak simbol noda perunggu di tubuhnya, yang membuatnya sangat kesakitan, dan melahap kekuatan hidupnya. Saat ini, kerohaniannya akan terpisah dari dunia luar lagi, dan kemudian akan tenggelam, ke dalam keadaan tidak sadar. Jika tulang asli purba di dalam tubuh Kaisar Batu tidak rusak, maka dia mungkin sembuh sendiri. Sayangnya, itu sudah sangat rusak, kata Zhang Zong. Masalah terbesar dengan tubuh si Hao adalah bahwa, ada jenis simbol tambahan di tubuhnya yang sangat kuat. Itu sudah dikombinasikan dengan daging dan tulangnya. Tidak ada cara untuk menyingkirkannya. Zhang Zong dan dokter lain, bukanlah satu-satunya yang mengetahui hal ini. Si Ziling dan istrinya juga memahami hal ini. Tidak ada seorang pun di alam bawah, yang bisa menyingkirkan simbol-simbol hukum kodrat itu. Kutukan ini datang dari jenis teks tulang tabu. Tulang di tubuh Kaisar Batu itu hancur berkeping-keping, hingga ratusan keping. Bahkan jika itu disatukan, itu tetap masih rusak. Ada kurang dari 2/3 dari tulang asli yang tersisa. Kekuatannya menurun tajam dan sudah tidak cukup. Zhang Zong menggelengkan kepalanya. Ini adalah kenyataan. Tulang di tubuh si Hao telah hancur. Simbol yang dilepaskannya tidak bisa menghilangkan kutukan itu. Di ranah yang lebih rendah ini, bahkan tidak ada dewa, jadi kekuatan macam apa, yang bisa menentang kutukan salah satu figure tokoh besar istana immortal. Selain itu, simbol-simbol itu menutupi setiap inci, daging dan tulang si Hao dengan kuat. Siapa yang berani mencoba dan memperbaikinya? Setelah meledak, tubuh si Hao mungkin dihancurkan bersama dengannya. Mungkin tulang abadi itu adalah satu-satunya cara.
Jika itu ditanamkan ke dalam tubuh si Hao, memungkinkannya untuk bergabung dengannya, bahkan jika itu menunjukkan kekuatannya, itu tidak akan membahayakan tubuhnya. Itu bisa menghancurkan jejak kutukan. Terlalu kejam, pikiran Qin Yining gemetar. Untuk mencungkil tulang putra keduanya, demi menyelamatkan si Hao, ini adalah risiko besar bagi kedua anaknya. Pada saat itu, dia merasakan penderitaan yang tak tertandingi. Mengapa bencana harus menimpa mereka seperti ini? Si Ziling menarik napas dalam-dalam, berusaha menenangkan dirinya sebanyak mungkin. Dokter yang hebat, tolong beritahu aku seberapa tinggi peluang keberhasilannya. Tepatnya seberapa besar risikonya. Jika tulang abadi ditanamkan ke tubuh Kaisar Batu, ada peluang 60 hingga 70% untuk berhasil. Itu bisa memungkinkannya untuk bangkit, dan di masa depan, bakatnya akan tiada taraf, prestasinya luar biasa. Zhang Zong memberikan jawaban yang serius. Hanya 60 hingga 70% peluang untuk berhasil. Si Ziling mengerutkan kening. Hatinya naik dan turun, merasa sulit untuk tenang. Peluang 60 hingga 70% sudah cukup tinggi, kata Zhang Zong, tidak baik baginya untuk terlalu memengaruhi keputusan mereka, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Qin Yining menutup matanya, menenangkan dirinya. Kemudian, dia dengan hati-hati berpikir sendiri sebelum berkata, dokter yang hebat, aku ingin tahu seberapa besar bahaya terhadap anak kedua. Ketika dia mendengar pertanyaan ini, Zhang Zong hanya bisa menghela nafas. Jika tulang putra kedua kamu bersedia diberikan untuk memulainya, maka aku akan memiliki kepastian dalam menghapusnya tanpa melukainya, dan kemudian meminjam kekuatannya. Murid seniornya memiliki beberapa hubungan dengan Gunung Abadi. Ketika Qin Hao memiliki tulang yang ditanamkan, senior magang itu telah diundang untuk melakukan perlindungan. Dia sudah belajar dari murid seniornya bahwa tulang ini berasal dari alam yang lebih tinggi, dan bahwa tulang itu tidak ditanamkan ke dalam tubuh Qin Hao untuk waktu yang lama. Namun melakukan operasi lagi seperti ini, pastinya akan membahayakan. Zhang Zong berpikir dengan hati-hati. Akhirnya, dia mengangkat kepalanya, menjelaskan bahwa, jika mereka mencoba menyelamatkan si Hao di bawah situasi seperti ini, mungkin benar-benar ada bahaya, bagi kehidupan Qin Hao. 30% kematian, 70% sehat. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan, setelah dengan hati-hati memikirkan semuanya. Tingkat keberhasilannya sudah dianggap cukup tinggi. Hal utama adalah bahwa, Qin Hao sudah dewasa. Energi vitalnya cukup, dan bersama dengan kemampuan alaminya yang menakjubkan, itulah sebabnya ada sejumlah kepastian. Namun, itu masih berbahaya. Ini membuat si Ziling dan istrinya cemberut. Mereka tidak bisa tenang. Ayah, ibu, aku tidak membutuhkan penyelamatan seperti ini. Ucap si Hao bangkit dan berkata pelan. Ketika dia mendengar diskusi mereka, dia sangat terguncang. Dengan sifatnya, bagaimana dia bisa membuat orang lain pergi sejauh ini, untuk menyelamatkannya? Ini tidak adil untuk Qin Hao. Dia tidak menginginkan ini. Bahkan jika mereka mencoba membujuknya, dia tetap tidak akan setuju. Aku lebih baik mati, ucap si Hao dengan mata yang berkaca-kaca. Qin Yining pun menangis. Dia memeluk lengannya sambil menangis tanpa suara. Dia telah berpisah selama bertahun-tahun dengan si Hao. Dan mereka bahkan belum bersatu kembali selama itu, namun hal mengerikan seperti ini telah terjadi. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Bagaimana mereka bisa menyelamatkan putra tertua mereka? Dia bingung sejenak untuk apa yang harus dilakukan, karena menurutnya, kedua putranya sama pentingnya. Segera setelah itu, si Hao pingsan lagi. Tubuhnya terlalu lemah. Dia telah memakan semua jenis obat-obatan berharga, dan berendam dalam semua jenis cairan spiritual, tetapi semua itu hanya bisa menghentikannya untuk sementara waktu. Si Ziling dan Qin Yining saling memandang, bingung apa yang harus mereka lakukan sekarang. Mereka kemudian mengundang dokter lain untuk berdiskusi dengan mereka. Kedua individu merasa sangat khawatir. Mereka ingin memastikan apa peluang keberhasilan sebenarnya, dan apakah mereka dapat meningkatkannya lebih tinggi. Pada akhirnya, kesimpulan yang didapat para dokter praktis sama. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Mereka tidak ingin melihat si Hao mati. Mereka sudah kehilangan dia sekali sebelumnya. Mereka mencengkeramnya dengan erat, tidak ingin membiarkan hidupnya berakhir. Namun, ini sama dengan berjudi dengan nyawa putra kedua mereka, yang sama sekali tidak adil bagi Qin Hao.
Tidak hanya dia harus kehilangan kekuatan tulang abadi, dia harus mengambil risiko kesempatan mati sendiri. Sekelompok dokter mengundurkan diri. Mereka tidak bisa memberikan pendapat yang bias tentang masalah ini, karena mereka tidak bisa memikul tanggung jawab semacam itu. Adapun keputusan akhir apa yang akan diambil, terserah keluarga Si Hao untuk memutuskan di antara mereka sendiri. Qin Hao diam-diam muncul. Dia mendorong membuka pintu ke kamar dan berkata, "Ayah, Ibu, aku mengerti. Jika kalian semua merasa bahwa aku bisa menyelamatkan kakak laki-laki aku, maka aku sudah membuat persiapan." Ketika Qin Yining mendengar ini, dia segera menepi. Dengan air mata mengalir dari matanya, dia berkata, "Ibu tidak akan membiarkan sesuatu yang berbahaya terjadi padamu. Aku tidak akan membiarkan kamu menjadi korban." Si Ziling juga menghela nafas. Selama tahun-tahun ini, putra keduanya selalu merasa bertentangan di dalam hati, merasa bahwa satu-satunya tujuan lahirnya adalah untuk menyelamatkan kakak laki-lakinya yang belum pernah dia temui sebelumnya. Sekarang, hal semacam ini terjadi, jadi itu bukan kata-kata kosong lagi. Itu sebabnya dia juga menjadi diam, tidak bisa membuat keputusan. Keduanya sama pentingnya baginya. Bagaimana dia bisa mengorbankan putra keduanya? Mereka berdua adalah anak-anaknya. Saat ini, si Ziling hanya seorang ayah yang normal. Dia tidak ingin sesuatu yang tidak terduga terjadi pada anak-anaknya, atau menempatkan mereka dalam bahaya. "Ayah, Ibu, aku akan mendengarkan semua yang kalian putuskan. Aku tidak akan menolak apapun yang perlu dilakukan. Kita bisa menyelamatkan kakak laki-laki kapan saja." Setelah berbicara, Qin Hao berbalik dan pergi. Mereka melihat putra tertua mereka yang tidak sadar, dan kemudian mereka melihat putra kedua yang berjalan keluar. Suami dan istri tersebut merasa sangat bertentangan. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Ini bagaikan sebuah siksaan. Jika kita menggunakan tulang abadi itu, ada peluang 60 hingga 70% untuk bisa menyelamatkan Si Hao. Selain itu, anak laki-laki yang lebih muda juga akan memiliki peluang 70% untuk tidak terpengaruh, artinya dapat hidup tanpa bahaya. Setelah terdiam lama, Si Ziling berbicara seperti ini. "Tapi ada 30% kemungkinan bahaya. Kita mungkin akan kehilangan putra kedua kami," kata Qin Yining pelan. Mengapa mereka harus membuat keputusan yang begitu sulit? Pikiran mereka ada di mana-mana. Mereka tidak ingin kehilangan salah satu dari mereka. Putra mereka yang lebih tua akan mati. Jika mereka tidak segera mengambil keputusan, ia hanya akan menjadi semakin lemah. Namun, menggunakan tulang abadi putra kedua mereka, sebagai ganti nyawa putra tertua mereka terlalu berbahaya. Selain itu, bagaimana perasaan Qin Hao sendiri? "Ya Tuhan, mengapa kamu begitu kejam?" gumam Si Ziling meraung. Qin Yining diam-diam meneteskan air mata, dengan lembut membelai pipi Si Hao yang tidak sadar sambil bergumam, "Ibu ingin menyelamatkanmu, tapi dia tidak ingin menyakiti adik laki-lakimu juga." Matahari mulai terbenam. Mereka tidak membuat keputusan sepanjang hari ini. Ini jelas tidak menguntungkan bagi Si Hao, dia menjadi semakin lemah. Malam itu, hati Si Hao mulai berdetak cepat. Dia tiba-tiba membuka matanya. Namun saat itu, ada seorang wanita yang menunjuk daerah di antara alisnya. Dia berusaha membunuhnya. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Pikirannya bergetar. Meskipun dia tahu bahwa dia pasti akan mati, dia tidak ingin mati dengan cara teduh seperti ini. Dia melepaskan teriakan ringan. Darah mengalir keluar dari mulutnya, menyerang ke arah orang ini. Selain itu, sambil menahan rasa sakit yang luar biasa, dadanya bersinar. Sebuah suara terdengar. Sepotong kecil tulang makhluk agung lainnya terkelupas saat kesaktiannya meletus. Energi yang kuat melonjak. Wanita ini berteriak ketakutan, segera menjadi jauh lebih tua, setelah disapu oleh simbol makhluk tertinggi. Dia berubah menjadi seorang wanita tua, dan tidak bisa bergerak sedikit pun. Si Hao memfokuskan pikirannya. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, ketika dia mengangkatnya dan berteriak, "Mengapa kamu melakukan ini?" Tiba-tiba, suara kehancuran ruang terdengar. Seseorang menuju dengan kecepatan ekstrim. Selain itu, Si Ziling dan istrinya juga terkejut. Mereka tidak pergi terlalu lama, namun perubahan yang mengejutkan terjadi. Area antara alis wanita itu terbelah, dan darah pun meletus.
Tidak diketahui jenis metode apa yang dia gunakan, tapi dia mengakhiri hidupnya begitu saja. Si Hao melonggarkan tangannya, dan tertawa sendiri mengejek, meskipun aku akan mati, tetapi naluri inderaku masih ada di sini. Benar-benar layak untuk gelar Si Hao milikku ini. Gumam Si Hao. Banyak tokoh muncul di ruangan ini. Si Ziling dan istrinya juga bergegas. Ada orang yang menangis ketakutan. Bukankah ini Qin Lan, seorang murid inti dari klan Qin aku? Dia datang untuk membawakanmu obat dengan niat baik, bagaimana kamu bisa membunuhnya? Tanya seorang tetua berteriak. Si Hao menyeka darah dari sudut bibirnya. Dia tidak mengatakan sepatah kata pun dan berbaring di tempat tidur. Nah, apa yang terjadi? Ucap Qin Yining bergegas untuk menghentikan tetua itu. Apa yang terjadi? Dia membunuh Qin Lan. Bagaimana dia bisa melakukan ini? Bahkan jika dia tidak puas dengan klan Qin aku, dia tidak perlu bertindak begitu kejam, kan? Seorang wanita tua dengan staf kayu hijau, berkata dengan penuh kebencian. Menyinggung klan Qin aku lagi dan lagi, apakah kamu pikir tidak ada dari kita yang berani menyentuh kamu? Ucap yang lain berteriak, ayah, ibu, kirim aku kembali ke negara batu, dan biarkan aku mati dengan tenang dan dengan bermartabat, daripada dengan cara yang teduh. Si Hao berkata dengan damai. Ketika si Ziling dan istrinya mendengar apa yang dia katakan, mereka segera menjadi geram. Nah, kamu telah dianiaya, apakah kamu menyalahkan kami? Qin Yining berdiri, matanya merah, dan kemudian dia melotot marah pada klan Qin itu. Kalian semua lebih baik tersesat. Ucap si Ziling meledak dengan amarah yang lebih besar, mengirim wanita itu terbang dengan tendangan. Tubuhnya meledak melalui jendela dan meledak di halaman. Si Ziling dan istrinya mengerti bahwa, orang-orang ini pasti mendengar beberapa berita, takut tulang abadi akan benar-benar dipindahkan ke tubuh Si Hao. Mereka ingin membunuhnya sebelum itu terjadi. Ziling, apa artinya ini? Seorang tokoh tingkat raja berbicara, wajahnya jelas tidak puas. Putramu yang tertua membunuh seorang murid inti dari klan aku, namun kamu masih berani meneriaki kami. Kamu semua lebih baik keluar. Ucap si Ziling meraung. Bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi? Jika bukan karena indera spiritual Si Hao masih tetap aktif, dan membangunkannya, dia akan mati dengan cara curang. Si Ziling, jangan melewati batas. Putra tertua kamu, membunuh seorang murid di bawah garis keturunan langsung klan aku. Sudah cukup buruk, jika kamu tidak menghukumnya, tetapi kamu masih berbicara seperti ini. Kamu terlalu jauh. Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau berkata, dengan wajah muram. Tersesat, teriak si Ziling meledak dengan amarah. Putra sulungnya sudah hampir sekarat, namun seseorang masih menyerang dan melukainya. Pada akhirnya, mereka bahkan menuduhnya palsu. Seketika itu juga, kemarahan memenuhi dadanya. Tiba-tiba sebuah suara terdengar. Tombak emas muncul di tangannya. Vena muncul di lengannya saat dia mencengkeramnya dengan erat. Tidak ada gunanya menjelaskan hal lain sekarang. Dia siap bertarung. Kamu, bahkan ingin menggunakan kekerasan. Wajah beberapa tetua berubah. Dua individu bahkan melangkah maju untuk menentangnya, dengan kekerasan yang sama. Hilang, keluar dari sini. Qin Yining menjadi marah juga. Alisnya berdiri tegak, dan matanya yang besar terbuka lebar. Dia menunjuk ke semua orang dan berteriak, jika satu helai rambut di kepala Hao terluka, Gunung Abadi dapat melupakan sekte mereka di alam bawah. Ekspresi orang-orang ini menjadi dingin. Meskipun mereka marah, mereka semua menanggungnya. Itu karena identitas Qin Yining tidak biasa, dan garis keturunannya di alam yang lebih tinggi menang, jadi mereka mengendalikan segalanya. Terlepas dari ini, ada Qin Hao yang memiliki tulang abadi ditanamkan juga, dan dia masih anaknya juga. Dan dia adalah seseorang, yang akan mencapai ranah makhluk tertinggi di masa depan. Rumah itu menjadi sunyi. Orang-orang itu mundur. Api di dalam lampu perunggu menyala, membuat ruangan ini agak gelap. Si Hao tidak sadarkan diri lagi. Setiap saat, dia hanya bisa tetap sadar sesaat, dan itu semakin dan semakin serius. Si Ziling duduk di samping tempat tidur dengan diam-diam. Dia merasakan tekanan yang sangat hebat. Apa yang seharusnya mereka lakukan? Tidak banyak waktu yang tersisa. Kami tidak bisa menyeretnya lebih lama. Si Hao semakin lemah, dan waktunya hampir habis. Suara si Ziling serak dan penuh dengan rasa sakit yang hebat.
Matanya membawa garis-garis darah. Kemudian dia tiba-tiba berdiri. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu akan mencungkil tulang anak kami yang lain? Dia, bagaimana perasaannya? Bahkan ada kemungkinan dia sekarat. Apakah kita akan menggunakan hidupnya sebagai ganti kakak laki-lakinya? Tanya Qin Yining dengan air mata mengalir. Apakah kita seharusnya menonton saja ketika si Hao meninggal? Setiap menit, dia akan menjadi jauh lebih lemah. Kami sudah melakukan banyak hal sepanjang hari. Ucap si Ziling merasa sedih. Dia melihat keluar jendela menuju malam berkabut. Bintang-bintang menjadi redup dan awan gelap melayang, membuat suasana lebih suram. Nyala lilin menjadi redup. Wajah si Hao di tempat tidur pucat. Matanya tertutup. Tubuhnya menjadi semakin lemah. Si Ziling mengepalkan tangannya dan berkata, itu tidak akan terjadi. Saat itu, kami sudah membelakangi kami, tidak tinggal di sisinya. Dia masih sangat muda, dipaksa untuk mengalami begitu banyak peristiwa berdarah, di kekaisaran-kekaisaran bela diri saja, menjadi sangat lemah sehingga dia hampir mati. Belakangan ini, kami menempatkannya sendirian di desa batu, dan tidak pernah melakukan apa yang seharusnya dilakukan orang tua. Kami tidak pernah merawatnya dengan baik. Selama tahun-tahun ini, semua prestasinya diperoleh melalui kerja kerasnya sendiri. Sejak usia muda, dia meninggalkan desa batu sendirian, bertarung melawan semua jenis burung ganas dan binatang buas, di tanah terlantar yang besar, dan berjuang meraih kekuasaan, selangkah demi selangkah. Si Ziling menarik napas dalam-dalam dan berkata, dia terlihat hebat dengan kekuatan yang dapat mengguncang dunia, tetapi seberapa banyak penderitaan dan kesulitan, yang telah dia alami selama semua ini. Itulah hasil yang ia perjuangkan sendiri. Sementara itu, apa yang kita lakukan? Kami tidak pernah merawatnya, tidak pernah menyelesaikan misi kami sebagai orang tua. Kami belum melakukan apapun untuknya. Qin Yining menangis. Dia duduk di depan tempat tidur sambil memegang tangan si Hao, dengan lembut membelai itu. Ketika dia melihat vitalitasnya menjadi semakin lemah, dia merasa seolah-olah dia mati dengan lemas. Putra tertua mereka tidak pernah membenci mereka. Dia menyembelih jalannya ke klan Qin sendirian, semua demi membebaskan mereka, tidak ragu-ragu sama sekali untuk bertarung, dalam pertempuran berdarah melawan Gunung Abadi, salah satu sekte besar paling kuat. Suara Qin Yining bergetar ketika dia berkata, apa yang sebenarnya harus kita lakukan? Seberapa sengsara nasib si Hao? Kali ini, mungkinkah benar-benar tidak ada cara lain, selain mencungkil tulang anak kita yang lain, dan menempatkannya dalam bahaya kematian juga? Seberapa tragis ini, ucap Qin Yining. Kami sudah kehilangan si Hao sekali. Terakhir kali, kami tidak melindunginya dengan benar, tidak melaksanakan tugas kami sebagai orang tua. Kali ini, apakah kita seharusnya memandang tanpa daya, ketika dia meninggalkan dunia ini? Aku tidak akan pernah bisa tenang selama sisa hidup aku. Ucapnya, bahkan lebih banyak terlihat, pembuluh darah muncul di mata si Ziling. Tapi bagaimana dengan anak kita yang lain? Seberapa tidak adil dan menyedihkan ini baginya, kata Qin Yining. Kami tidak bisa khawatir tentang itu. Jika putra kedua kita merasakan kekacauan batin maka jadilah itu. Menyelamatkan si Hao adalah hal yang paling penting, kalau tidak dia akan segera mati. Si Ziling tidak tahu apa yang akan terjadi, setelah mereka melakukan ini. Ayah, apakah kamu akan mencungkil tulangku? Pintu terbuka, Qin Hao muncul, wajahnya tampak tenang. Matanya dalam ketika dia berdiri di sana, tidak lagi melangkah maju. Si Ziling membuka mulutnya, namun, tidak ada yang keluar. Tidak apa-apa, ayah. Ibu, jika kalian berdua merasa ini bisa menyelamatkan kakak laki-laki, maka datanglah dan ambil tulangku. Kata Qin Hao, nak, kamu tidak perlu terlalu memikirkan hal-hal. Dalam hati kami, kamu dan kakak kamu sama-sama penting. Kami tidak akan pernah membuat kamu menjadi korban. Kata Qin Yining sambil menitikkan air mata, nampak sangat kesakitan. Raja Perang Daerah Gurun Batu, Raja Ming, dan Raja Peng, telah datang berkunjung. Tolong buka gerbang gunung. Tepat pada saat ini, suara yang hebat terdengar melalui langit, mencapai kedalaman Gunung Abadi. Sudah jelas bahwa, orang-orang yang datang adalah master tertinggi, dan akan membangkitkan keributan besar. Pelaporan, orang-orang dari negara batu datang. Sebenarnya ada 3 master tertinggi. Seseorang melaporkan, banyak wajah orang Gunung Abadi berubah.
Ini adalah era tanpa dewa, dan bahkan para master tertinggi sulit ditemukan, namun negara batu tiba-tiba memiliki 3 master tertinggi. Ini membuat semua orang menggigil ketakutan. Raja-raja negeri batu telah tiba. Apakah ini untuk berurusan dengan kita? Wanita tua yang memegang staf kayu hijau menjadi muram. Dia merasa hal-hal seperti ini tidak terlihat bagus. Di luar gerbang gunung, Raja Ming, Raja Perang, dan Peng Sembilan berdiri bersama, dan di belakang mereka ada banyak master yang kuat juga. Mereka semua adalah figur tingkat raja yang mengenakan baju besi yang berkedip, dengan kilatan dingin. Setiap orang membawa beberapa kotak kayu berisi obat-obatan berharga. Yang disebut Raja Peng itu tepatnya Peng Sembilan. Ini adalah gelar yang diberikan Si Hao. Raja, silakan masuk. Akhirnya, klan Qin membuka gerbang gunung, mengundang mereka masuk. Mereka menduga bahwa mereka datang untuk Si Hao, jadi kemungkinan mereka tidak di sini untuk bertarung. Namun, orang-orang Gunung Abadi merasa khawatir. 3 Master Agung besar turun, masing-masing membawa artefak magis selam. Ini benar-benar memancarkan tekanan yang menakutkan. Jika konflik pecah di antara mereka, maka hasilnya tidak dapat dibayangkan. Sementara itu, tidak ada tentara biasa di belakang mereka. Mereka semua adalah tokoh tingkat raja. Ketika kelompok seperti ini muncul, mereka pasti bisa menghapus sekte yang hebat. Ketika sesuatu terjadi pada Si Hao, Raja Perang, Peng Sembilan, dan yang lainnya memobilisasi semua pasukan, untuk mendapatkan semua jenis perawatan kuno, dan meminta sekte besar untuk obat-obatan suci. Mereka mengabaikan semua biaya. Selama mereka bisa menyembuhkan Si Hao, mereka bersedia membayar berapapun harganya. Hari ini, mereka membawa obat-obatan pil dalam jumlah besar, dan bahkan memperoleh pohon obat suci. Ini untuk membantu melestarikan kehidupan Si Hao. Kamu harus mengerti bahwa, obat-obatan suci terlalu langka di dunia ini. Hanya pegunungan ilahi archaik spesifik, dan warisan seperti sekte barat yang akan memilikinya. Orang bisa membayangkan harga yang harus dibayar Peng Sembilan dan yang lain, sebelum mendapatkan hanya 1 tangkai. Adapun jenis pil spiritual lainnya, ada terlalu banyak untuk dihitung. Itu telah terakumulasi menjadi tumpukan besar, tidak lagi tampak seperti obat-obatan tetapi sebagai kantong makanan. Yang mulia, Kaisar, ketika raja-raja tua melihat wajah pucat Si Hao yang pucat, suara mereka semua bergetar, dan air mata yang lama jatuh. Apakah ini masih Si Hao yang mengguncang dunia? Ada luka-luka di sekujur tubuhnya, retak seperti sepotong porselen yang bisa pecah kapan saja. Tidak ada sedikit pun jejak darah di dalam dirinya. Jika dibandingkan dengan mantan kepahlawanannya, keberaniannya yang mendominasi, itu terlalu jauh. Saat itu, Si Hao memasuki istana kekaisaran sendirian, terlepas dari bahaya untuk menyelamatkan Qin Feng dan beberapa raja tua, membiarkan mereka hidup. Kemudian, ia terus-menerus bertarung sendirian melawan dewa, akhirnya jatuh ke negara ini. Yang mulia, kamu harus bertahan dan hidup, kata seorang raja tua. Ruangan itu penuh dengan orang. Mereka semua adalah raja dari negara batu. Namun, mata Si Hao tertutup, tetap tidak sadar. Bawa mangkuk itu dan larutkan setengah dari pil suci ini. Ucap Raja Perang berbicara. Selain batang obat suci, mereka juga memperoleh setengah pil. Ini adalah obat kelas suci yang memiliki efektivitas ilahi. Tidak banyak waktu yang tersisa. Orang-orang klan Qin mengirim mangkuk batu giok, yang menyebarkan esensi spiritual. Cahaya warna-warni berkedip-kedip. Raja Perang menuangkan sedikit cairan spiritual ke dalamnya, untuk melarutkan pil suci ini. Dia meminta Si Hao menelannya. Obat ini bisa memperlambat kegagalan organ, dan meningkatkan vitalitasnya. Namun, ada sesuatu yang tidak benar. Mangkuk ini memiliki sedikit esensi spiritual yang diaduk secara kacau. Raja Perang cukup berpengetahuan terhadap dao obat, atau dia tidak akan menjadi orang yang membubarkan pil suci. Dia dengan cepat mengeluarkan cairan spiritual, memasangnya di kekosongan, dan memisahkannya dari mangkuk itu. Dia mengerutkan kening dan dengan hati-hati melihatnya. Segera setelah itu, dia tiba-tiba meledak dengan amarah yang besar. Siapa yang membawa mangkuk ini? Apakah kamu ingin mati? Matanya terangkat secara vertikal. 2 garis cahaya kuat melesat keluar dari matanya. Bahkan seorang master tertinggi yang normal, tidak bisa melihatnya. Kalau bukan karena Raja Perang bertindak sangat hati-hati,
dan telah melihat satu sebelumnya, bahkan dia tidak akan melihat sesuatu yang aneh. Itu terlihat seperti mangkuk spiritual, tetapi sebenarnya adalah mangkuk keberuntungan. Ada pola kutukan yang diukir di dalamnya. Jika seseorang terus menggunakannya, itu akan membawa kerugian yang sangat besar bagi pasien. Ketika Raja Perang mengatakan ini, semua Raja Negara Batu meledak dengan amarah. Kamu, pergi ke sini. Raja Peng 9 mengulurkan tangan besarnya, dan meraih leher individu yang mengirim mangkuk dengan satu gerakan, membawanya. Mata individu ini segera berputar kembali dan tidak sadarkan diri. Raja-raja tua tidak banyak bicara, dan langsung mencari lautan kesadarannya. Namun, dia adalah bawahan dan tidak tahu hal-hal yang sebenarnya. Namun, mereka secara tak terduga menemukan masalah lain. Apa? Ada seseorang yang mencoba membunuh Kaisar Xi Hao, dan Yang Mulia yang secara pribadi menghentikannya. Raja Ming tiba-tiba berdiri dan meraung marah. Qin Clan, apakah kamu semua ingin mati? Apakah kamu ingin dihabisi? Raja Perang berteriak lebih keras. Suaranya berdering di kejauhan, membuat seluruh istana ini bergetar. Siapa yang bertindak dengan penghinaan seperti itu? Kamu berani datang ke Gunung Abadiku, dan masih bertingkah begitu tak terkendali. Sebuah jawaban terdengar dari kejauhan. Sekelompok tetua muncul. Kamu telah menyakiti Kaisar Klan Batuku, namun kamu tetap bertindak bermartabat. Apakah kamu ingin mati? Seorang figur raja dengan tingkat lebih muda berteriak. Klan aku menyelamatkan Xi Hao itu dengan niat baik, namun kalian semua belum membalas kami, dengan rasa terima kasih, tetapi malah memfitnah. Alasan macam apa ini? Wanita tua yang memegang tongkat kayu hijau, berkata dengan wajah murung. Apanya yang diselamatkan? Ucap Peng 9 meraung, dan langsung mengambil tindakan, hanya dari bagaimana kamu dengan sombong menyebut batu milik Kaisar Xi Hao-ku, aku sudah tahu apa yang kamu pikirkan di dalam. Dia membentuk cakar Peng yang berwarna emas dan tajam. Itu sangat besar dan langsung mengelilingi daerah itu. Kamu berani. Status wanita tua itu jelas tidak biasa. Dia mengacungkan tongkat kayu hijau, artefak yang berharga, untuk membela diri. Kenapa aku tidak berani? Teriak Raja Peng 9. Cakar Peng emas turun, membelah staf kayu hijau itu dan meraihnya dalam sekali jalan, seolah-olah dia adalah burung kecil, hampir mengakhiri hidupnya begitu saja. Kurang ajar. Gelombang besar tekanan melonjak. Master tertinggi klan Qin mengambil tindakan. Kalian semua yang kurang ajar. Raja Ming mengambil tindakan, melemparkannya kembali. Gunung Abadi, kamu semua benar-benar berani melukai kaisar kami, dan tidak hanya sekali. Apa tepatnya yang kamu lakukan pada kaisar klan batu aku? Apakah kamu ingin dihabisi? Ucap Raja Perang itu bahkan lebih mendominasi. Xi Ziling dan istrinya menjaga ranjang Xi Hao, tidak menghentikan mereka. Mereka juga marah. Mereka tidak pernah menyangka orang-orang ini terus-menerus memainkan trik kotor, dan sebenarnya berani melakukan hal semacam ini. Benar-benar tidak terkendali. Kamu berani mengancam untuk mengakhiri Gunung Abadi aku. Pakar tertinggi klan Qin berkata dengan marah. Jadi bagaimana jika kami menghabisi kalian semua? Apakah kamu pikir negara batu aku takut pada kalian semua? Untuk menyakiti kaisar klan kita, itu bukan masalah besar untuk sepenuhnya menghapus tempat ini. Raja Perang meraung dengan dingin. Sementara itu, Raja Ming dan Raja Peng naik juga. Mereka tidak mengatakan apa-apa. Artefak magis ilahi muncul di belakang mereka, siap untuk melepaskan serangan paling kuat setiap saat. Semua orang dari Gunung Abadi menggigil sampai ke dalam jiwa mereka. Ini adalah 3 Master Agung tertinggi, kekuatan tertinggi di dunia saat ini. Kekuatan mereka, benar-benar bisa memusnahkan sekte besar. Sementara itu, di belakang 3 master tertinggi, para tokoh tingkat raja semua, mengeluarkan senjata mereka. Armor mereka bersinar satu demi satu. Artefak mereka yang berharga tinggi, melepaskan niat membunuh yang kuat. Seberapa kuat kelompok master ini? Salah satu dari mereka, dapat diberikan gelar raja di dunia saat ini. Mereka semua memiliki kekuatan di puncak dunia ini. Ketika Gunung Abadi melihat mereka, semua berkelompok seperti ini, Gunung Abadi benar-benar dibayangi. Menggertak negeri batuku seperti ini, dan mempermalukan kaisar batuku, kalian semua layak mati. Kata seorang tokoh setengah baya tingkat raja. Sifatnya lebih kejam, di tangannya ada tombak berkekuatan surga. Dengan suara terdengar, dia menyerang lebih dulu, dan meretas keluar.
Ketika mereka benar-benar mencapai titik ini, para tetua Gunung Abadi bukannya merasa khawatir. Mereka dengan cepat bergerak keluar dari jalan. Alasan utamanya adalah karena pihak lain terlalu kuat. 3 Master Agung terkemuka memimpin kelompok tokoh tingkat raja ini, jadi benar-benar ada peluang bahwa mereka bisa disapu bersih. Ujung tombak besar tersapu. Orang-orang itu menghindar. Sebuah istana besar meledak, berubah menjadi pecahan. Kalian semua telah melewati batas. Ucap tetua klan Qin meraung, tapi dia jelas tidak tampak mengesankan seperti sebelumnya. Dia tidak yakin apa yang akan terjadi, jika pertempuran benar-benar pecah, karena Gunung Abadi mungkin tidak selalu memiliki keuntungan. Mereka hanya memiliki satu master tertinggi. Meskipun mereka memiliki formasi untuk digunakan, tingkat artefak magis apa yang dimiliki pihak lain. 3 artefak berharga para Master Agung terkemuka bersinar seperti matahari yang bersinar. Mereka melepaskan aura para dewa. Seketika itu juga, gelombang energi yang menakutkan berdesir keluar. Meskipun negara yang melindungi tombak sihir, dan pedang emas magis, yang digunakan Si Hao dalam pertempuran terakhir telah rusak, ada artefak magis ilahi lainnya di negara batu. Dan mereka semua, sekarang dibawa. Wajah para master tertinggi klan Qin menjadi turun. Meskipun Gunung Abadi memiliki artefak ajaib seperti ini, dengan hanya satu orang yang menggunakannya, bagaimana mereka bisa membandingkan? Menghina klan batu aku, hari ini, kami menuntut penjelasan. Jika kamu tidak menjelaskan dirimu sendiri, lalu apa salahnya dengan menghapus warisanmu hari ini? Ucap Raja Perang berkata dengan dingin. Jika Kaisar Batu tidak terluka, apakah kalian semua berani bertindak seperti ini? Jangan lupa siapa yang menjungkir balikkan Gunung Abadimu saat itu. Raja Peng 9 dengan dingin memperlihatkan bekas luka lama. Sambil berbicara, tangannya dengan kuat menegang. Wanita tua itu menangis dengan sedih, ketika banyak tulang patah. Kemudian, dia terlempar ke tanah. Kalian semua, wajah wanita tua itu menguning, langsung pingsan. Dan kultivasinya pun telah hancur. Jika kalian semua tidak akan memberi kami penjelasan yang memuaskan, maka peranglah. Siapakah di negara batuku yang ditakuti? Ucap Raja Ming berbicara. Meskipun dia sudah berusia lebih dari 100 tahun, setelah membobol dunia master tertinggi, vitalitasnya masih berkembang, dan dia penuh dengan kekuatan yang mengesankan. Kamu semua, ucap beberapa tetua dari klan Qin merasa bertentangan, serta sedikit penyesalan. Bahkan mangkuk terkutuk yang tersembunyi seperti itu, ditemukan oleh seorang master tertinggi. Mereka benar-benar tak berdaya. Itu karena mereka benar-benar khawatir, Si Ziling dan istrinya akan memasukkan tulang abadi ke dalam tubuh Si Hao. Akibatnya, mereka sangat berharap agar dia mati, bukan berharap orang tuanya untuk membuat pilihan itu. Pada akhirnya, mereka mengepalkan gigi mereka, mendorong seorang pelayan tua yang kultivasinya tidak normal, dan mengatakan bahwa, dialah yang memutuskan untuk melakukan ini, tanpa meminta persetujuan siapapun mengenai masalah ini. Hari ini, mereka harus memilih tindakan mereka dengan hati-hati, karena kekuatan bertarung mereka, tidak sebanding dengan sebelumnya. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Dipaksa menanggung semuanya dengan diam-diam, dan mendorong kambing hitam ini, benar-benar sama dengan menamparkan wajahnya. Wajah setiap orang terbakar panas. Mereka merasa marah dalam hati, merasa ini sulit diterima. Itu karena mereka Gunung Abadi, sebuah sekte yang sebelumnya memandang rendah ke-8 daerah, untuk banyak era. Hari ini, mereka benar-benar diberikan pukulan telak ke wajah seperti ini, dan dipaksa untuk mengambilnya. Tepat pada saat inilah langkah kaki terdengar. Api perak muncul di jalan, menutup dengan cara yang tidak cepat atau lambat. Aura yang kuat dan suci sedang dipancarkan. Ini adalah seorang pemuda yang mengenakan baju besi perak. Dia memiliki penampilan yang luar biasa heroik. Kemegahan sakti bertebaran di sekitarnya. Seolah-olah dewa surgawi tertinggi, turun ke alam yang lebih rendah. Tepatnya dia adalah Qin Hao. Di tangannya ada tombak perak. Dia menunjuk ke depan, senjata yang penuh dengan kekuatan sakti, yang tidak bisa diganggu-gugat. Pandangannya sangat dalam. Jika kamu ingin bertarung, apakah kamu pikir kami takut? Aku ingin melihat siapa yang akan menghapus warisan di sini. Tokoh tingkat Raja Negara Batu merilis mendengus. Apakah mereka akan takut pada masa muda? Qin Hao mengenakan pakaian ajaib sakti. Pada saat ini, dadanya bersinar.
Simbol meletus dalam jumlah besar, juga warna perak. Mereka sangat suci dan murni, melepaskan gejolak yang menakutkan. Raja Perang, Raja Peng, dan yang lainnya secara alami tidak takut. Namun, mereka sudah tahu bahwa mereka membutuhkan pemuda ini untuk menyelamatkan Si Hao, jadi mereka tidak memperlakukan kata-katanya menjadi bukan apa-apa. Si Ziling dan istrinya menghela nafas. Putra kedua mereka datang, jadi mereka tidak punya pilihan selain berdiri, dan mencoba menengahi berbagai hal. Mereka tidak bisa membiarkan situasi menjadi lebih buruk. Raja Peng IX mengambil tindakan, meledakkan kambing hitam itu menjadi berkeping-keping dengan satu serangan. Darah mengalir ke segala arah. Pada saat ini, ekspresi Qin Hao menjadi kaku. Di sisi lain, wajah semua orang dari klan Qin menjadi gelap, dan pembuluh darah di dahi mereka melompat. Namun, mereka tetap bertahan pada akhirnya. Telapak tangan ini terasa seolah mendarat di wajah semua orang. Tepat pada saat ini, Si Hao bangun. Dia melebarkan matanya dan dengan lemah berkata, "Ayah, Ibu, aku tidak menginginkan tulang abadi. Jika seperti ini, aku lebih baik mati." Dia memandang Raja Perang, Peng IX, dan yang lainnya dan berkata, "Tolong aku, kembalikan aku ke negara batu." "Kamu tenang saja," ucap Qin Yining sambil meraih tangannya. "Bagaimana mereka bisa membiarkannya pergi?" Si Hao dengan lemah menghibur, "Ibu, jangan menangis. Terima kasih telah membesarkan aku dengan cinta seperti itu, tetapi aku tidak dapat membalas kamu. Aku benar-benar tidak ingin tulang adik laki-laki aku. Aku sudah mengalami semua ini, jadi bagaimana aku bisa membuatnya mengalami hal yang sama?" ucap Si Hao. Mendengar itu, Qin Yining menangis keras, merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Si Ziling mengepalkan tangannya dan meraung, dengan suara rendah. "Ini adalah keputusan yang sangat sulit, tidak peduli siapa yang harus membuatnya. Raja Perang, Raja Peng, angkat aku," kata Si Hao. Matanya kurang bersinar, tidak lagi tampak gagah dan berwibawa. Saat ini, kondisinya sangat parah. Beberapa raja mengangkatnya, dan menjaga di sisinya. "Aku sudah melihat ayah dan ibuku. Di sini sangat hangat, jadi aku tidak punya penyesalan lagi," Si Hao berkata dengan lembut kepada orang tuanya. Jejak darah bisa dilihat di sudut bibirnya. Kemudian, dia berbalik dan menatap raja-raja tua itu, "Aku masih punya dua keinginan. Pertama adalah, kembali ke negara batu untuk melihat-lihat, dan yang kedua adalah, mengubur diriku tidak terlalu jauh dari desa batu. Aku ingin tinggal di sana." "Yang mulia," ucap Raja Perang dan yang lainnya, merasakan kesedihan yang tak tertandingi. Ini awalnya adalah pemuda yang paling mencengangkan di dunia, namun ia berakhir dalam kondisi seperti ini. Itu benar-benar membuat orang lain merasa sedih. Dia semula seharusnya sangat luar biasa dan bergegas ke 9 surga, namun pada akhirnya, dia akan mati sebelum waktunya. "Yang mulia, kamu pasti akan menjadi lebih baik. Kami tidak tahu di mana desa batu berada. Tempat itu terisolasi dari dunia luar. Namun, aku percaya King Feng akan segera muncul. Mereka tidak tahu bagaimana menghiburnya." Sementara itu, tokoh-tokoh tingkat raja semua berjalan juga, menatapnya dengan sedih. Awalnya, dia pasti akan menjadi makhluk tertinggi, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Kenapa itu berakhir seperti ini? Mereka semua tidak mau menerima ini. Mereka merasa marah di tempat Si Hao, dan merasa menyesal. "Ayo pergi, kembali ke negara batu," kata Si Hao lembut. Segera setelah itu, dia pingsan lagi, karena dia terlalu lemah. "Kamu tidak bisa membawanya pergi. Tidak mungkin dia dapat melakukan perjalanan melalui kekosongan, dalam kondisi saat ini. Dia tidak bisa menangani siksaan semacam itu," ucap Si Ziling berbicara untuk menghentikan mereka. Raja Perang, Raja Ming dan yang lainnya mengangguk. Kondisi Si Hao terlalu mengerikan. Tidak mungkin mereka bisa membawanya pergi, atau dia mungkin mati di sepanjang jalan. Akhirnya, pil setengah suci dilarutkan ke dalam cairan obat harum, dan dituangkan ke dalam mulut Si Hao. Para master tertinggi mengambil tindakan untuk membantunya, memperbaiki kekuatan obat untuk merawat tubuhnya yang terluka. Saat itu pagi hari, sinar matahari tersebar di dalam. Dan itu penuh dengan energi yang kuat. Si Hao bangun. Ketika dia melihat cahaya pagi warna-warni yang memenuhi halaman, dia menghela nafas. Dia tetap diam, tidak mengatakan apa-apa. Semua orang terkejut. Kondisinya agak membaik.
Ini membuat para dokter hebat sangat terkejut. Melaporkan, ada tamu yang telah tiba. Tepat pada saat ini, orang-orang Gunung Abadi menerima lebih banyak tamu. Beberapa orang datang berkunjung. Siapa itu? Orang-orang klan Qins mengerutkan kening, merasa sangat tidak berdaya. Juga orang-orang dari daerah gurun. Biarkan saja, biarkan mereka masuk. Segera setelah itu, Xia Yuyu, Xiao Tian, Zhou Yuhao, Yan Xin dan yang lainnya, dari murid Heaven Mending Pavilion, datang sebagai kelompok. Meskipun warisan mereka telah dihancurkan, beberapa orang masih hidup. Ketika mereka mendengar bahwa Si Hao mengalami bencana, orang-orang ini sangat terguncang. Si Hao yang kuat yang memiliki prospek bagus, dan tak ada habisnya benar-benar akan mati. Mereka merasa ini sulit diterima. Heaven Mending Pavilion dapat dibangun kembali, dan itu semua karena Si Hao naik ke puncak kekuasaan, menyapu semua arah, memusnahkan gunung makam binatang barat, dan beberapa musuh besar lainnya. Beberapa lusin orang datang menemuinya. Kamu semua datang, Si Hao tersenyum, tetapi kulitnya sangat lemah, menyebabkan orang-orang ini menghela nafas. Pemuda yang sebelumnya bersemangat tinggi, benar-benar jatuh ke tingkat ini. Jelas bahwa dia tidak memiliki banyak kehidupan yang tersisa dalam dirinya. Kamu akan menjadi lebih baik. Semua orang berkata dengan lembut. Mereka benar-benar tidak tahan melihatnya mati. Mereka semua merasa emosional. Melaporkan, ada lebih banyak tamu di gerbang. Angka tingkat yang lebih tinggi Gunung Abadi menerima laporan lain. Segera setelah itu, Singa Berkepala 9, Flame Crow, Rainbow Luan, dan yang lainnya yang bertemu Si Hao di Pegunungan 100 Kehancuran datang. Selain itu, kakek nenek 9 kepala singa, 9 Raja Roh juga datang. Mereka tampak sangat sedih, semuanya merasa tidak berdaya, tanpa ada cara menyelamatkan Si Hao. Mampu melihat kamu semua lagi, sudah membuat aku sangat bahagia, kata Si Hao. Meskipun wajahnya kurang berwarna, senyumnya masih sangat cerah. Pangeran Bangsa Api telah tiba untuk berkunjung. Kereta Master Sekte Great Mystery telah tiba. Master Sekte Ras Green Feather telah tiba. Tokoh tingkat Raja Ras Spirit datang untuk berkunjung. Master Agung Green Float Dragon dari Ocean Clan telah tiba. Selama setengah hari berikutnya, gerbang Gunung Abadi tampaknya telah diinjak rata. Orang-orang dari kekuatan besar di seluruh dunia, datang untuk menemui Si Hao, itu untuk terakhir kalinya untuk menemuinya. Berapa banyak warisan yang ada di sana? Mungkin ada ribuan, bahkan mungkin lebih dari 10.000. Tidak hanya ada tokoh-tokoh tingkat raja yang hebat, bahkan ada beberapa master tertinggi. Mereka baru saja melewati bencana besar, dan mengagumi prestasi Si Hao. Tanpa dia, siapa yang tahu betapa akan kacau dunia bawah? Tidak ada yang akan menghabiskan hari-hari mereka dengan baik. Terlepas dari para master di darat, penggarap ras Ocean juga datang. Hari itu, para tamu berdatangan tanpa henti. Terlalu banyak orang yang datang. Perumahan Gunung Abadi hampir tidak dapat menampung semuanya. Ini hanya peristiwa besar. Berapa banyak orang yang bisa menikmati kehormatan seperti ini? Semua orang sangat terguncang. Pengaruh Si Hao itu terlalu luar biasa. Bahkan klan Qin merasa sedikit khawatir. Kali ini, Si Hao melenyapkan 7 dewa, membuat banyak kekuatan bersyukur. Semua orang mengerti bahwa tanpa dia, akan ada bencana besar segera setelah itu. Setiap sekte harus mematuhi perintah para dewa. Sayangnya, Si Hao akan jatuh. Meskipun hari ini adalah peristiwa besar, itu bukan hal yang membahagiakan. Dia berada dalam kondisi kritis dan akan mati sebelum waktunya. Banyak orang menghela nafas. Terlalu banyak orang. Pada akhirnya, Si Ziling, Raja Perang, Raja Peng 9, dan yang lainnya tidak bisa menahan mereka. Mereka tidak bisa membiarkan mereka mengunjunginya lagi, atau hal itu akan memperburuk situasi Si Hao dengan serius. Orang-orang bergegas tanpa henti sepanjang hari. Gunung Abadi itu penuh sesak. Sebagian besar dari mereka ada di sini, untuk mengunjungi Si Hao, tapi tentu saja, ada beberapa yang ingin tahu apakah dia benar-benar akan mati. Saat malam tiba, halaman kecil Si Hao menjadi damai. Orang normal tidak bisa mendekati sama sekali. Mereka semua berhenti. Kaisar Batu, tubuhmu membawa penyakit. Tidak ada yang tahu persis apa yang akan terjadi. Mengapa kamu tidak mengambil kesempatan ini untuk mengukir teknik berharga Kun Peng sekarang, untuk mencegahnya mati? Master Gunung Abadi bisa datang untuk mengunjungi, karena mereka masih pemilik tempat ini.
Namun, mereka diawasi secara rahasia oleh Raja Perang, Si Ziling dan yang lainnya. Itu adalah sesepuh klan Qin yang mengatakan ini barusan. Apa yang kamu coba katakan? Raja Peng 9 segera berdiri untuk menatap mereka. Raja Ming menjadi geram, berkata, Kaisar Batu menghabiskan sebagian besar waktunya tanpa sadar, dan hanya memiliki sedikit waktu ketika dia bangun. Dia selalu batuk darah dan dalam kondisi yang mengerikan, namun kamu masih berani merencanakan untuk melawannya. Agar dia membuang energinya, untuk mengukir simbol yang begitu kompleks dan misterius, apakah kamu ingin dia segera mati? Klan Qin kamu benar-benar pandai merencanakan. Wajah Raja Perang memerah, dadanya dipenuhi kemarahan. Dia tahu bahwa, klan Qin secara alami ingin Si Hao, untuk memberikan teknik berharga tertinggi kepada Qin Hao. Raja-raja tua selalu bertahan dalam diam, karena mereka benar-benar membutuhkan tulang abadi untuk merawat Si Hao. Kalau tidak, mereka akan berakting sejak lama. Ketika Si Hao mendengar ini, dia menatap kosong sejenak. Kemudian, dia memberi tanda agar mereka tidak marah. Sambil menghela nafas, dia berkata, ini kecerobohan aku. Aku selalu tidak sadar, dan bahkan ketika aku bangun, aku tidak memiliki energi yang cukup. Dia berhenti sejenak dan berkata, bawa tulang yang berharga. Aku akan mengukir teknik Kun Peng di atasnya. Yang mulia, Raja Perang, Raja Peng 9 dan yang lainnya sangat khawatir. Seberapa kompleks dan dalam teknik Kun Peng? Itu jelas bukan sesuatu yang bisa dipahat dengan santai. Kamu harus memahami itu saat itu, ketika Si Hao mengamati teknik ini di sarang Kun Peng Laut Utara, dia menghabiskan beberapa hari kerja, sebelum mengingat jejak rumit yang menutupi langit, seperti bintang. Dan sekarang, jika dia mencoba mengukir teknik seperti ini dalam kondisi seperti ini, dia pasti akan lelah sampai mati. Lebih baik, kamu tidak boleh. Si Ziling dan istrinya menghentikannya. Mereka pasti tidak bisa membiarkannya melakukan ini. Aku sudah membuat keputusan. Si Hao menggelengkan kepalanya. Dia ingin meninggalkan teknik ini untuk negara batu. Dia juga harus mengirim salinannya kembali ke desa batu. Meskipun Dewa Willow telah mengolahnya juga, setelah masuk melalui gerbang Dao itu, keberadaannya saat ini benar-benar tidak diketahui. Dia tidak tahu apakah itu masih hidup. Dia tidak ingin teknik Kun Peng hilang dalam warisan. Dia ingin meninggalkannya di dunia ini. Pulang sudah tiba. Tidak ada yang bisa menghentikan Si Hao. Malam itu, dia menyuruh semua orang pergi, dan kemudian dia mulai dengan hati-hati menuliskan lambang-lambang itu. Ketika Si Ziling masuk, dia melihat ada darah di dadanya. Dia segera berteriak untuk menghentikannya dengan paksa. Yang mulia, beberapa raja tua bergetar dalam hati. Mereka semua melakukan segala yang mereka bisa untuk menentangnya, tidak mau dia melanjutkan. Kondisiku tidak terlalu bagus dan akan selalu pingsan. Sepertinya bahkan jika aku melakukan semuanya, aku hanya bisa mengukir setengah dari misteri yang sebenarnya. Si Hao menghela nafas pelan. Ketika langit benar-benar gelap, Gunung Abadi berada dalam keadaan panik lagi, karena sekelompok orang lain datang. Kali ini, ada lebih dari 100. Mereka semua membuat keributan besar, berteriak saat mereka bergegas menuju halaman kecil Si Hao. Kakek kepala, Si Hao melemparkan potongan tulang di tangannya. Matanya menjadi buram, dan hidungnya menjadi masam. Hampir semua orang dari desa batu bergegas. Kepala tua Si Yunfeng memimpin semua orang, dan di belakangnya adalah Si Fei Jiao, Si Linghu, King Feng, Pi Hou, Huzi, dan yang lainnya. Ada juga banyak paman dan bibi. Grup ini sangat keras. Mata mereka semua benar-benar merah, memenuhi halaman. Hanya sekelompok kecil yang bisa memasuki rumah. Anakku, kami telah menganiaya kamu. Ayo pulang. Kepala desa tua itu gemetaran, ketika dia membelai kepala Si Hao, seperti bagaimana dia melakukannya ketika dia masih muda. Kamu tidak bisa dirawat di sini dan hanya akan mati. Ayo kembali ke desa, pasti akan ada cara untuk memperlakukan kamu di sana. Ermeng membalik, tidak peduli tentang apa yang tidak bisa dikatakan di sini sama sekali. Kepala desa mengatakan bahwa desa kami, masih memiliki banyak artefak leluhur. Jika kita menaruh semua benda-benda tua itu di dalam kuali, siapa yang tahu apakah kita bisa membuat cairan pil abadi? Ayo kembali, kami tidak bisa tinggal di sini. Dazuang juga meraung. Ketika Si Hao mendengar ini, dia ingin tersenyum, tetapi matanya sudah buram. Cairan hangat mengalir ke bawah.
Jelas bahwa setelah Ermeng, Dazuang dan yang lainnya datang ke Gunung Abadi, mereka mendengar beberapa hal dari para tokoh tingkat raja. Mari kita pulang. Nak, mari pulang. Mata si Linhu juga penuh air mata saat dia berbicara. Si Hao ingin tersenyum, tetapi air mata mengalir di wajahnya, hatinya terasa sangat hangat. Tetapi juga dipenuhi dengan keengganan. Oke, ayo pulang, ayo kembali ke desa batu, aku merindukan kalian semua. Dan, adegan ini pun, mengakhiri perjumpaan kita kali ini. Terima kasih kepada semua subscriber Akur Channel, yang sudah menyimak sampai dengan akhir ceritanya. Semoga semuanya diberikan kesehatan dan kebahagiaan, serta ketabahan, juga diberikan selalu rezeki yang berlimpah, untuk bekal dunia dan akhirat. Amin. Sampai jumpa di episode selanjutnya ya guys. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.